Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan segera memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita semua dapat mempersiapkan diri dengan baik, dapat berfokus selama ibadah ini berlangsung. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang luar biasa. Saat ini kami akan segera memulai ibadah kami. Dalam ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang dimuliakan, dihormati. Karena semua perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib yang Engkau berikan dan Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tempat perlindunganku.
dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertama-tama saya ucapkan Selamat Natal. Kiranya Natal lahir di hati dan hidup kita dan mewarnai kehidupan saya dan saudara semuanya, sehingga kehidupan kita akan terasa indah karena firman Allah terlaksana di dalam hidup saya dan saudara semuanya. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kemarin kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah Natal itu menjadi bagian dalam hidup dan hati kita, sehingga yang luar biasa itu, anugerah Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini akan saya ambilkan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapapun orang di dunia ini, saya, saudara, bapak, ibu, anak-anak atau dewasa, semuanya membutuhkan kasih. Apalagi di dunia sekarang ini masih terjadi pandemi COVID-19. Setiap orang mengalami takut. Ada orang yang mengalami frustasi. Ada orang yang berduka cita. Ada yang menangis. Ada kematian. Ada yang stres bahkan. Bahkan banyak orang mengalami kekurangan. Tetapi ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Allah mengasihi dunia ini. Ini tidak berlaku hanya masa lalu, tetapi masa sekarang ini Allah tetap mengatakan kepada kita bahwa Allah mengasihi dunia ini. Kasih Allah itu begitu besar untuk dunia ini. Untuk saya, untuk saudara semuanya, tanpa terkecuali. Untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda, untuk orang dewasa. Semua orang, semua manusia, setiap manusia, Allah mengasihi saudara. Keadaan dunia yang dipenuhi, diwarnai kekalahan, oleh belenggu dosa, diwarnai dengan kerusakan karena dosa, diwarnai dengan kebinasaan dan kematian karena dosa, diwarnai dengan kegelapan karena dosa, terbelenggu, terjajah karena dosa,
manusia tidak sanggup berbuat apa-apa. Tetapi Allah sangatlah peduli dengan saudara-saudara. Allah sangat mengerti dengan saudara-saudara. Karena Allah kasih-Nya begitu besar bagi dunia ini. Kasih-Nya mengalahkan semuanya. Kasih-Nya mengalahkan murka-Nya, penghakimannya. Dengan memberikan, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam teks ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti dasar dari tindakan Allah, dasar dari karya Allah, dasar apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada dunia ini adalah kasih, bukan murka, bukan kebencian, tetapi adalah kasih. Kasih yang begitu besar. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang suci. Kasih yang sejati. Mau menerima siapa saja manusia tanpa memandang muka. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada dunia ini adalah karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Tapi kita sering lalai, sering tidak tahu, sering tidak mengerti. Dan bahkan dalam hati kita sering menyangka bahwa Allah itu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hakikat, sifat Allah yang hakiki, sifat pribadi Allah yang hakiki adalah kasih. Kasih itu adalah karakternya Allah, eksistensinya Allah. Segala sesuatu yang Allah kerjakan, lakukan, dan karyakan didasari dengan kasih-Nya kepada manusia. Jadi motivasi apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, apa yang Allah akan karyakan, itu adalah kasih. Kasih mewarnai moral Allah, tindakan etis, karya apa saja diwarnai dengan kasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap manusia. Dia punya tujuan yang jelas di sini. Bahwa Dia ingin membawa setiap pribadi manusia itu masuk dalam tekanan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kelahiran Kristus, kehidupan Kristus
bahkan ketika ia menderita sengsara, disalibkan, mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Dan sampai sekarang dia bekerja adalah untuk membawa kita ke dalam kekekalannya. Kekekalannya yang penuh dengan kuasa, kemuliaan yang tiada taranya. Bahkan seluruh karya, tindakan, perilaku, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa di dunia ini, semasa dia ada di dunia, ketika dia menolong orang sakit, ketika dia membangkitkan orang mati, ketika dia memberi makan kepada banyak orang, semuanya itu dilakukan karena ketika dia melihat manusia itu, hatinya tergerak oleh kasih, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dengan kasihnya yang suci itu, Yesus Kristus menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, dan tanda mujizat yang lain terjadi untuk menolong manusia karena dia tergerak oleh kasihnya yang suci. Apa saja yang kita lakukan seharusnya meniru dari pribadi yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita agungkan. Yaitu melakukan segala sesuatu didasari karena kasihnya. Didasari karena kasihnya Allah kepada manusia. Kristus lahir di dunia ini karena dia mengasihi kita. Kristus menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib karena mengasihi kita. Dia bangkit, dia juga sangat mengasihi kita. Dia naik ke surga juga karena mengasihi kita. Dan sekarang dia juga mengasihi saya dan saudara. Tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus di luar kasihnya. Semua adalah karena kasihnya kepada saya dan kepada saudara. Kalau kita melihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5, di situ kasih digambarkan secara luar biasa. Kasih dideskripsikan begitu luar biasa. Dikatakan apa gunanya seorang dapat berbicara dengan berbagai bahasa, tetapi kalau dia tidak memiliki kasih, apa artinya semuanya itu? Tidak ada artinya. Kalau seorang memiliki pengetahuan yang luar biasa, mempunyai karunia yang luar biasa, tetapi tanpa kasih, apa arti semuanya itu?
Kalau seorang membagi-bagikan sesuatu kepada yang lain, bahkan memberikan hidupnya untuk orang lain, tapi tidak didasari oleh kasih Allah kepada manusia, apakah artinya semuanya itu? Sia-sia yang dilakukan oleh manusia apabila melakukan segala sesuatu tidak didasari kasih Allah kepada dunia ini, kasih Kristus kepada saya dan saudara. Percuma orang katakan orang dapat melakukan segala sesuatu tanpa motivasinya benar. Motivasinya harus benar. Harus didasari pada kasih Allah. Kasih Kristus. Kasih harus menjadi bagian penting di dalam hati dan kehidupan saya dan saudara. Jika ingin berkenan di hati Tuhan, jika Bapak, Ibu, dan saudara ingin melihat apa yang dilakukan itu berarti, bermakna, dan berdampak pada kekekalan, dasarilah dengan kasih. Kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Kristus kepada saya dan saudara. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kekekalan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia dilahirkan, menderita, sengsara, disalibkan, mati, dan dikuburkan, kemudian bangkit naik ke surga. Semua itu dilakukannya agar kita dapat kembali ke dalam kemuliaan Allah, agar kita kembali kepada kekekalannya. Itu sangat penting. Itu pekerjaan yang luar biasa. Dilakukannya semuanya itu untuk saya dan saudara. Karena kasihnya yang begitu besar. Kadang dalam hidup ini, ketika seseorang mengalami kekurangan, hidupnya tidak bahagia, berkat yang diterimanya tidak begitu besar, pas-pasan, bahkan kekurangan. Kadang-kadang di dalam hati seseorang bertanya, apakah benar Allah itu mengasihi saya? Itu untuk perkara-perkara yang kecil seperti itu kadang kasih Allah dipertanyakan. Padahal karyanya yang begitu besar, tujuan yang utamanya adalah menyelamatkan manusia. Membawa saya, saudara, masuk di dalam kekekalannya. Masuk di dalam kehidupan kekal yang penuh kuasa, kemuliaan yang tiada taranya. Kadang kita tidak melihat karya Allah yang luar biasa itu. Mengukur kasih Allah dengan pikiran, dengan apa yang ada pada kita, yang terjadi pada kita.
sehingga kurang mensyukuri segala sesuatu, tetap hidup di dalam kegelisahan, tetap hidup di dalam ketakutan, tetap terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang gelap. Itu adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan. Tentu saja sebaliknya, kalau Allah tidak mengasihi dunia ini, maka setiap manusia dari zaman Adam sampai hari ini, semua jiwa binasa. Semua jiwa rusak, hancur. Tidak hanya terjadi dalam kehidupan ini, tetapi masa kekekalan juga mengalami kebinasaan, kegelapan, dan kengerian yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah mengasihi saya dan saudara. Allah tidak menghendaki saya dan saudara binasa. Allah tidak menghendaki saya dan saudara terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh kematian, oleh maut. Tetapi Allah menghendaki saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Saya dan saudara semuanya memiliki hidup yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan yang tiada taranya itu, yang luar biasa. Jadi hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya sementara, karena hanya beberapa tahun, syukur sampai 100 tahun. Tetapi di dalam kehidupan kekal sana ada permulaan, tetapi tidak ada akhirnya. Hidup yang terus menerus karena bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah luar biasa. Itulah mengapa Allah melawat dunia ini. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk dunia ini. Untuk saya dan saudara. Untuk setiap orang yang mau menerima dia. Untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang sejati. Manusia yang sejati. Bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat, penebus saya dan saudara. Itu adalah bagian yang luar biasa yang ditawarkan oleh Allah kepada setiap manusia. Bagaimanakah Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah saudara sudah menjadikan dalam hidup saudara Kristus sebagai segalanya?
Kristus sebagai tujuan hidup saudara. Fokus saudara. Jalan saudara adalah menuju surga. Karena itu, jadikanlah Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hati dan hidup saudara. Menjadi tujuan yang utama dalam hidup saudara. Menjadi fokus, menjadi prioritas hidup saya dan saudara. Kalau tidak, siapapun di dunia ini akan kehilangan kesempatan untuk memiliki hidup kekal, dan akan binasa yang berisi ratap tangis, kengerian dan kegelapan yang luar biasa dalam kekekalan. Saatnya Bapak Ibu harus menentukan sikap yang benar. Banyak orang melakukan sesuatu di dunia ini. Seluruh tindakannya, apapun yang dia lakukan, tujuannya hanya untuk mencari puji-pujian. Supaya terkenal dan dipuji oleh banyak orang karena kehebatannya. Ini pikiran yang sangat berbeda. Kalau seorang pelayan Tuhan pengabdian dan pelayanannya kepada Yesus Kristus di dalam gereja itu harus didasari dengan kasih Kristus yang tulus dan suci. Sehingga apa yang dikerjakan dalam pelayanannya itu berdampak pada kekekalan. Kalau di gereja kita ada program berbagi kasih. Ya, sudah beberapa kali. Program itu berisi pemberian sembako. Dan siapapun boleh mengambil dan menerimanya. Karena itu program berbagi kasih. Dasarnya adalah kasih. Jadi syaratnya ya tidak ada yang mau, yang membutuhkan, yang memerlukan, ya silahkan ambil saja. Lain dengan program-program yang ada di luar sana untuk mendapatkan program ini syaratnya begini. Ya. Semua memiliki syarat. Tetapi syarat untuk mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus itu adalah jikalau kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi.
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Karena itu kita perlu menerima Dia seperti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Sehingga yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Maria ketika dia mendengarkan pernyataan dari malaikat. Selanjutnya Maria katakan, "Jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Jadi Maria memberikan seluruh hidupnya dengan iman, dengan kasihnya, memberikan seluruh hidupnya agar firman Allah terlaksana melalui kehidupannya. Bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya? Apakah firman Allah terjadi, terlaksana di dalam kehidupan kita? Mari kita melakukan segala sesuatu segala tindakan kita, perilaku kita, sikap kita, pikiran kita didasari oleh kasih Allah kepada kita, kasih Kristus kepada kita. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar kasih adalah tiada berarti, adalah kesia-siaan. Karena itu, ketika kita melakukan segala sesuatu, harus didasarkan dengan kasih itu. Sehingga kita menerima siapa saja, bertemu siapa saja, berkata apa saja, melihat apa saja, didasari oleh kasih Allah yang memenuhi hati saya dan saudara. Sehingga hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kasih berarti kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau saya dan saudara, Bapak Ibu semuanya, memiliki persekutuan dengan Tuhan, itu adalah awal dari sebuah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Itu adalah awal di mana kita dijamin oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, bahwa sungguh benar kita akan dapatkan hidup kekal itu di dalam Yesus Kristus. Karena itu, dalam hidup ini kita terus perlu mengenal Dia, perlu mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita, perlu memahami Dia, apa yang mesti kita lakukan.
begitu banyak orang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dengan jalan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri. Itu sangat bahaya. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus lakukan di dalam kasih. Dan di mana di dalam kasih, berarti apa saja yang kita lakukan di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus, seseorang tidak akan sanggup berbuat apapun juga. Apalagi mencapai kehidupan kekal. Hidup kekal itu jalannya hanya satu. Menerima karya Kristus sepenuhnya. Jika kita melakukan segala sesuatu di dalam kasih dan di dalam Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu itu di dalam iman yang benar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman itu adalah dosa. Karena itu perlunya kita tetap hidup di dalam iman yang diwarnai dan dipenuhi oleh kasih. Dan hidup di dalam Tuhan artinya kita memiliki persekutuan pribadi dengan Dia, memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Sebelum saya dan saudara melihat seluruh kemuliaan di dalam kehidupan kekal yang Dia sediakan. Mari kita di momen Natal ini memberikan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kasih-Nya yang begitu suci akan memenuhi hati dan kehidupan Bapak Ibu semuanya. Sehingga apa yang dapat kita lakukan? Kita meniru Bapa kita, meniru Tuhan kita, melakukan segala sesuatu didasari kasih-Nya yang begitu besar. Sehingga kita dalam melakukan sesuatu tidak asal-asalan, tapi melakukan segala sesuatu dalam kesungguhan. Dan akan berdampak kepada kekekalan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya di waktu Natal ini. Biarlah pikiran, hati, dan hidup kita selalu diperbarui oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam Yesus Kristus, Engkau melihat hati kami, hidup kami, pribadi lepas pribadi. Satu persatu Engkau mengenal dan mengerti siapa kami, bagaimana hati kami, bagaimana jiwa kami, bagaimana kehendak kami, bagaimana perasaan kami. Karena itu Engkau datang dengan memberikan kasih-Mu yang besar. Biarlah kasih-Mu itu menyembuhkan setiap luka hati, setiap kerusakan jiwa, memulihkan kehendak kami, memulihkan hubungan kami dengan Engkau, dan mengangkat setiap pribadi
untuk menjadi lebih berarti karena Tuhan. Sehingga setiap pribadi dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan firman-Mu, terlaksana dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi itu. Mulai menghayati kasih, menghayati iman, dan menghayati hidup di dalam Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya di mana saja. Engkau peduli, Engkau mengerti, dan Engkau tahu segala sesuatu yang kami butuhkan, mereka butuhkan, mereka perlukan. Biarlah Tuhan kiranya mendengar doa saya, juga doa mereka semuanya. Terpujilah Tuhan yang mengasihi dunia ini, yang mengasihi setiap jiwa, sehingga Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kami memiliki hidup yang kekal dan tidak binasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Dr. Yohanes Sugiarto. Biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini membuat kita tetap bersemangat untuk menjadi serupa seperti Kristus. Teman-teman TDG, setiap hari Sabtu ibadah akan tetap kita lakukan secara Zoom dan dapat teman-teman lihat link aksesnya di grup WhatsApp TDG. Kita akan segera memberikan persembahan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan Anda di nomor account yang ada di bawah ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa ibadah minggu depan akan tetap ada di channel Ada Jawaban TV. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat
Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah yang hari ini. Kita akan berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan anugerah Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Kami percaya kehidupan kami tidak pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Kami tetap berharap dan mengandalkan akan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami selalu percaya. Dan kami tidak bisa melakukan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tuhan menyertai kami, memberkati seluruh keluarga kami dimanapun berada. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan hidup melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat, yaitu anugerah, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Haleluya. God bless you.